Si istri yang sudah mencoba selama beberapa bulan dan akhirnya hamil. Ini memang kabar baik bagi keluarga kaya ini. Dia dengan penuh semangat memeluk suaminya yang tersayang. Tepat pada waktunya dia menerima telepon dari sahabatnya. Ternyata beberapa hari yang lalu Seokbin ketemu temannya untuk melakukan pengujian umum. Apa yang Anda bilang? Apakah saya tidak subur? Apakah Anda bercanda? Jadi besok bisa dicek lagi untuk memastikannya. Seokbin berubah dari orang yang bahagia menjadi panik. Berdiri tercengang, benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Melihat Yunjung yang dekatinya lagi buatnya semakin marah. Ibu Bae mendengar panggilan telepon, jadi cepatnya nyuruh menantu perempuannya pergi. Kemudian kembali menyemangati anaknya, rumah sakit pasti salah mendiagnosis. Bagaimana seorang putra yang dia rawat dan cintai? Lagi sehat selama beberapa dekade jadi tidak suburan. Tentu saja Seokbin juga tidak mau percayainya. Jika dia yang benar-benar tidak subur. Apa yang terjadi jika anak Yunjung yang belum lahir bukan miliknya? Seokbin yang memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Memiliki temannya untuk memeriksa satu kali lagi untuk memastikan. Sementara neneknya masih merayakan kebahagiaan. Untuk terima kasih kepada keponakan karena telah berinya seorang cucu yang hebat. Dia memutuskan untuk memberinya hadiah kecil. Dia segera memanggil pengacaranya. Katakan untuk mentransfer 3% saham perusahaan ke Seokbin. Bae dengar begitu lagi jadi sangat seru. Dia tidak menyangka bahwa baru saja hanya hamil. Tapi nenek lagi jadi sangat murah hati. Jika melahirkan bayi ini, hadiah mungkinnya yang lebih besar. Sementara itu, Seokbin masih kesal di dalam. Keesokan harinya, dia bekerja dengan marah. Ini membuat Ibu Bae tidak merasa aman lagi. Bergegas ke rumah sakit sebelum anaknya untuk meriksa hasilnya. Dia bertanya kepada teman putranya bagaimana hasilnya. Kata dokter hasilnya sudah dikonfirmasi berkali-kali. Seokbin yang benar-benarnya tidak bisa subur. Alasannya mungkin karena saat di AS, dia memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Jadi mungkinnya baru dapat hasil yang tidak bagus seperti hari ini. Meskipun kebenaran terungkap tepat di depan mataku. Tapi Ibu Bae masih tidak percaya. Dia tidak ingin anaknya menderita karena ini. Jadi cobalah yang terbaik untuk meyakinkan dokter. Menyembunyikan kebenaran dari Seokbin. Jangan beritahu anaknya. Tapi begitu sampai di pintu, dia jatuh ke tanah secara sakit derita. Pada saat ini, putranya juga datang untuk mendapatkan hasil pemeriksaan medis. Ibu Bae cepatnya bersembunyi di belakang. Lihat putranya pergi dengan gembira, dia merasa diyakinkan. Untungnya, dokter membantunya menyembunyikan fakta ini. Seokbin dengan senang menelepon istrinya. Melihat putra kesayangannya diselingkuhi membuat hatinya sakit dan marah. Saat ini dia hanya ingin tahu. Akhirnya, bayi di dalam kandung Yunjung jadi memiliki siapa. Semakin dia berpikir, semakin marah. Sampai di rumah, dia langsung lempar bingkai foto pernikahan anaknya ke tanah. Yang buruk, kurang ajar ini. Bahkan memukulmu sampai mati juga tidak berhenti marah, berani tipu anakku. Ibu Bae tiba-tiba teringat putra Misol. Ini adalah satu-satunya darah-darahan Seokbin. Melihat bocah itu bermain dengan gembira, hatinya tenggelam. Mungkin ini pembalasannya. Tiba-tiba, dia menyesal telah memisahkan kedua ayah di masa lalu. Jadi semua baru saja lagi terjadi seperti ini. Karena hamil, Yunjung sangat susah tentang makan. Dia tidak bisa makan makanan yang dibeli dari luar. Hanya makan makanan yang enak dan hebat. Jadi presiden lagi mau menantu perempuannya lagi ke dapur untuk memasak makanan sendiri. Meski hatinya masih membara seperti api. Tapi Ibu Bae masih harus terima dan pergi ke dapur untuk melayani menantunya. Bagaimanapun, ibu mertua yang kaya sedang butuhkan seorang cucu. Lahirkan saja bayi ini. Tapi Ibu Bae yang sudah selesai memasak, tapi menantunya masih menolak untuk makan. Dia bilang hanya ingin makan buah. Meski marah sampai murah wajah. Tapi Ibu Bae hanya bisa tetap melihat. Karena Do Ryong yang sedang bekerja di perusahaan presiden. Jadi dia dipanggil. Untuk membawa dokumen yang diaktakan. Ya ini hadiah untuk Seokbin. Ini adalah saham yang saya janjikan kepada kalian berdua kemarin. Sekarang Anda juga dapat memiliki saham.
Pada masa depan harus lebih bertanggung jawab. Terima kasih, aku akan bersemangat. Suami yang tersayang, selamat ya. Semua orang sedang lihat. Gak apa-apa. Cobalah untuk bersabar, hanya bisa saya merahasiakan ini. Lagi pula itu hanya membesarkan satu anak lagi. Nanti saja, benar, saya akan membawa cucu saya sendiri pulang. Menantu perempuan sedang hamil. Sebagai ibu mertua tapi harus ke dapur memasak makanan untuknya. Ini membuat Ibu Bae kesal. Bekerja keras untuk membuat kue tahu yang disukai menantu. Siapa yang mengira, dia bilang banyak minyak dan tidak tertarik untuk memakannya. Ibu Bae begitu disuruh oleh menantunya. Tetapi karena tidak ingin putranya terluka, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia pikir dia harus melahirkan anak untuk cucu neneknya. Baiklah, lahirkan bayi ini dan pelan-pelan pikir. Tapi ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Suatu hari, Seok Bin membawa istrinya ke reuni SMA. Sahabat Seok Bin juga seorang dokter itu. Melihat Seok Bin dan istrinya berpelukan membuat hatinya tidak nyaman. Meskipun dia berjanji pada Ibu Bae untuk menyembunyikan kebenaran. Tapi sekarang tidak berani melihat sahabatnya bersenang-senang membesarkan anak orang lain. Akhirnya harus mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, mengapa kamu begitu gagap? Kamu yang tidak subur. Kok kamu bilang bukan? Dari apa yang aku lihat, kamu juga tidak subur untuk sementara waktu. Seok Bin sekali lagi yang jatuh dari surga ke neraka. Melihat istrinya yang cantik hanya marahkannya. Seok Bin secara marah lagi pulang sendiri. Dia rasa seperti menghadapi pembalasan sekarang. Mungkinnya pembalasan. Karena di masa lalu, dia meninggalkan Misol yang sedang hamil. Setelah menstabilkan pikirannya, dia ketemu dokter lagi. Tanyakan padanya mengapa dia menyimpan ini es. Setelah mengetahui bahwa ibunya yang meminta, dia sangat marah. Begitu sampai di rumah, saya ingin mencari istri untuk bicara secara jelas. Tidak peduli bagaimana Bae coba hentikannya, tidak ada gunanya. Bagaimana dia bisa bodoh untuk besarkan anak orang lain? Beginilah cara Anda perlakukan wanita hamil kan? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Anak dalam kandungnya siapa? Apa yang kamu bilang? Aku yang tidak subur. Apanya? Berita ini seperti sambaran petir Yun Jung. Dia selalu mengira dia hamil anak Seok Bin. Lagi pula, di mana yang dia salah? Yun Jung tiba-tiba teringat sesuatu yang tidak terduga beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia tahu dia terjebak. Yun Jung kembalikan ketenangan, berlutut dan mohon pengampunan suami. Katakan bahwa dirinya sangat cintai Seok Bin. Hanya saja ada satu kali yang buruk itu. Tapi tidak peduli berapa banyak memohon, itu tidak berguna. Seok Bin yang marah buang semua baju dan usir istrinya. Ibu Bae bergegas masuk untuk bantu menantunya. Tapi gumpalan kemarahan itu tidak kunjung hilang. Seok Bin tidak peduli dan marah keluar. Tahu dirinya lagi lakukan yang paling buruk. Yun Jung hanya bisa kumpulkan tas dan pergi. Tapi segera dihentikan oleh ibu mertuanya. Anda yang buat kesalahan dan masih ingin mengemasi barangnya. Siapa yang membiarkan Anda kumpulkan barang secara sewenang-wenang? Anda tidak memiliki hak untuk berkemas dan pergi seperti itu. Kapan harus pergi, baru bisa pergi. Jika saya membiarkan Anda pergi, baru bisa pergi, tahu kan? Yun Jung saat ini menderita dan menangis. Dia tidak pikir satu kali saja. Tapi hasilnya serius seperti sekarang. Bahkan dia sendiri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia seperti penjahat yang menunggu matikan. Seok Bin yang cepat mengunjungi anak laki-laki yang ditinggalkan olehnya. Sekarang bocah ini adalah satu-satunya darah daging dalam hidupnya. Memegang anak laki-laki itu dalam pelukanku, tiba-tiba dia merasa sangat damai. Ibu Bae tidak bisa menelepon anaknya. Dia takut anaknya akan lakukan yang bodoh. Semakin pikir semakin takut. Dia marah jadi ketemu menantunya untuk melampiaskan. Pikir menantu yang membuat putranya begitu jadi menyedihkan. Ibu Bae mau tahu siapa ayah anak dikandungnya. Setelah mengetahui itu adalah teman sekelas temannya, Ibu Bae lagi semakin marah. Dan terus menyiksa menantu perempuanmu secara kejam. Tapi kali ini Yun Jung tidak sabar lagi. Tidak mau tahan lagi, dia lagi marahi sama ibu mertuanya.
Jika ibu mertua sangat membencinya, biarkan saja dia menghilang. Mengapa membuatnya begitu sulit? Anda yang gila kan? Bahkan jika saya salah, Anda tidak bisa pukul saya. Ya, Anda yang tidak suka sama saya, jadi saya yang pergi. Apa, pergo, kalau begitu, pergilah. Tahu kan? Apa yang kalian berdua sedang berantem Yunjung? Jika Anda ingin hidup damai di rumah ini, Anda harus tutup mulut. Yunjung masih pilih-pilih makanan. Tidak mau makan lagi kan? Bukan. Dengar Anda tidak mau makan, jadi saya pribadi pergi ke dapur untuk memasak. Masakan ini sangat enak, kamu harus mencobanya. Bagaimana? Sangat enak, Bu. Kamu harus segera melahirkan cucu buat saya. Tidak tahu siapa yang dia akan mirip. Pastilah mirip ayah, Seok Bin Kan.